Om Swastiastu. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya, Luh Putri Erawati, berperan sebagai supervisor. Saya Nimade Desi Kristiana berperan sebagai kuci. Saya Meta Rita Melina berperan sebagai coach. Selamat siang Bu Meta. Selamat siang Bu. Bu Meta sekarang akan melaksanakan praktek kucing ya. Iya Bu. Dengan siapa rencana? Rencananya sama Bu Desi. Bu Desi. Kemarin Bu Desi dapat info saya, dia mau coaching sama saya. Oh, ada yang iya. perlu bicarain gitu. Oh gitu, gini. Bu Meta, sebelum kita pelaksanaan kucing, Iya. yang jadi supervisornya Bu Meta. Nah, untuk pra supervisi ini saya ingin menanyakan ke Bu Meta, rencana Bu Meta akan mengembangkan kompetensi yang mana? Rencananya saya mau mengembangkan kompetensi menggali pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Maaf ya Bu, agak ini Iya. sedikit flu Iya. gitu. Berarti kompetensinya yang ingin dikembangkan adalah menggali pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Iya. Ya. Nanti bagian mana yang ingin Bu Meta inginkan untuk saya amati? Saya mau Ibu mengamati saya pada saat saya mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu di dua bagian itu. Iya, dua bagian itu ya. Iya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Penilaian saya masih ragu-ragu Bu dengan pertanyaan berbobotnya ini. Apakah pertanyaan berbobotnya saya nanti ini akan mudah dipahami oleh coachingnya saya atau akan membuatnya bingung gitu. Jadi saya akan berusaha mengajukan pertanyaan berbobot yang mudah dimengerti dengan bahasa sederhana. Itu yang mau saya iniin dalam penilaian diri saya. Mudah-mudahan nanti Bu Desi bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan ya. Iya Bu. Terus untuk harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini apa? Harapannya semoga ada penguatan kembali dalam diri saya dalam pengembangan kompetensi mendengarkan aktif, terus mendengarkan dengan rasa, dan juga semoga alur coaching Tirta yang saya gunakan ini berhasil berhasil coachingnya untuk dirinya si coaching. Mudah-mudahan ya. Iya. Apa yang Ibu harapkan bisa dijalani oleh si kucing. Iya, benar sekali. Baik, agar tidak terlalu lama untuk pra supervisinya, mari kita lanjut untuk kegiatan kucingnya ya. Iya Bu, baik Bu. Mari Bu Terima Meta. kasih. Ya. Selamat sore Bu Desi. Selamat sore Bu Meta. Nah, gimana kabarnya hari ini? Baik Bu Meta. Bu Meta sendiri gimana kabarnya? Kabar saya baik. Luar biasa sekali hari ini, kegiatannya banyak sekali hari ini. Baik Bu Desi, kira-kira hari ini saya punya waktu nih sekitar 15 menit. Bu Desi mau ngobrol apa nih? Ngobrol santai aja dulu deh. Ngobrol apa? Gini Bu Meta, saya sekarang kan sedang mengajar di kelas 6. Jadi ada sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi Bu Meta. Jadi saya bingung nih mau gimana caranya mengatasi permasalahan yang sedang saya alami. Oke, baik. Sambil saya mencatat ya. Iya Bu Meta. Permasalahan di kelas 6. Baik Bu Desi. Permasalahannya nih. Nah, sebelum kita ke permasalahan kelas 6. Perkiraannya nih, dari hasil percakapan kita nanti, apa yang ingin Bu Desi hasilkan dari coaching kita hari ini? Jadi gini Bu Meta, dari pertemuan hari ini saya berharap menghasilkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas gitu Bu Meta. Oke, mau menghasilkan solusi ya dari permasalahan yang ada di kelas.
solusinya itu kira-kira mau di angka berapa? Misalnya nih dari sesi kita. Ukuran keberhasilannya mungkin di angka 7 Bu Meta. Angka 7, oke baik. Kalau begitu mungkin bisa Bu Desi ceritakan. Sekarang saya akan mendengar. Baik, jadi begini Bu Meta. Saya kan sekarang sedang mengajar di kelas 6. Jadi ada satu orang anak yang suka mengganggu temannya, istilahnya membuli ya Bu Meta ya, suka mengganggu temannya sehingga suasana kelas itu jadi tidak nyaman. Nah, jadi saya di sini membutuhkan solusi gimana caranya menghadapi permasalahan si anak ini karena sudah membuat temannya ini merasa tidak nyaman, jadi terganggulah konsentrasinya saat untuk pembelajaran. Jadi begitu Bu Meta. Terganggu konsentrasinya, kurang nyaman, mengganggu. Baik. Apa faktor penyebabnya? Apakah sudah ditelusuri? Apa faktor penyebab terjadinya hal yang tidak nyaman tersebut Bu Desi berada di kelas? Jadi gini Bu Meta, saya kan sudah melakukan pendekatan dengan si anak yang melakukan pembulian ini. Jadi si anak ini suka mengganggu temannya itu karena iseng saja. Jadi dia menjalankan kesenangannya saja Bu Meta. Nah, hal ini tentunya tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi begitu Bu Meta. Boleh diceritakan Bu Desi keyakinan kelasnya itu apa saja? Jadi di awal semester saya bersama anak-anak kelas 6 itu membuat keyakinan kelas, salah satunya adalah kita saling menghargai teman, gitu, menghargai keberagaman yang ada di kelas. Jadi begitu Bu Meta. Baik Bu Desi. Saling menghargai satu sama lain, saling menghargai teman yang ada di kelas. Itu keyakinan yang ada di kelas 6. Apa yang paling penting dari keragaman yang ada di kelas Bu Desi dihubungkan dengan keyakinan kelasnya Bu Desi? Menurut Bu Desi, yang paling penting. Jadi hal yang paling penting berhubungan dengan keyakinan kelas itu sikapnya si anak ini. Oke, sikap. Nah, Bu Desi ketika berada di kelas pernah tidak melihat kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak yang sering berulang membuat rasa tidak nyaman murid di sekitar itu muncul? Pernah tidak menyelidiki? Sebelumnya pernah sih Bu. Jadi setiap anak itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda, kemudian gaya belajarnya juga berbeda-beda, seperti itu. Nah, apa saja hambatan yang bisa menghalanginya? Mungkin ada pembelajaran atau pelajaran yang tidak disukai oleh si anak, kemudian motivasi si anak ini kurang, baik itu motivasi dari dirinya, kemudian motivasi ekstrinsiknya dari luar, lingkungan keluarga, mungkin begitu Bu Meta. Baik. Apa kekuatan yang ada dalam diri Bu Desi biar Bu Desi bisa mengetahui motivasi diri anak tersebut? Apa sih kekuatan yang dalam diri Bu Desi biar Bu Desi bisa mengolah motivasi diri anak tersebut untuk biar lebih menghargai temannya yang ada di kelas? Mungkin melakukan pendekatan dengan si anak supaya lebih mendalami dari permasalahan yang saya lihat ini, mungkin menelusuri si anak ini kenapa si anak bisa melakukan hal seperti itu Bu Meta, misalnya kayak mengganggu temannya, membuli temannya gitu. Baik, Ibu bilang melalui pendekatan seperti apa kira-kira Bu Desi yang sederhana saja yang bisa Bu Desi lakukan?
Mungkin dengan bisa melakukan segitiga restitusi, Iya, benar. mencarikan waktu luang untuk ajak berdialog. Boleh juga, boleh Gitu ya. berbicara heart to heart ya, boleh juga. Dari skala 1 sampai 10, apabila ibu menggunakan metode pendekatan seperti itu, kira-kira nih perkiraannya usahanya nanti bisa tidak mencapai skala seperti yang ibu ucapkan tadi di awal? Kalau memang konsisten dilakukan, saya rasa bisa. Gitu. Kalau bisa nih, kira-kira bisa naik level sedikit nggak dari 1 sampai 10 tadi? Kira-kira nih. Kira-kira bisa di angka 8. Oh, bisa ya, naik satu level ya. Baik, Bu Desi. Nah, apa prioritas yang ingin dipersiapkan untuk mencapai tujuan pendekatan tersebut? Prioritas yang ingin dicapai itu mungkin yang pertama kan melakukan pendekatan sudah. Mungkin saya akan melakukan kolaborasi Ya, dengan rekan sejawat, termasuk kepala sekolah yang sering memberikan saya motivasi dan memberikan pencerahan ketika mendapatkan permasalahan gitu. strategi apa nanti nih untuk membantu kolaborasi itu biar lebih semakin erat lagi? Strateginya mungkin membuatkan jadwal Boleh. Oke, bagus jadwal juga. konseling mungkin ya. Oke, jadwal konseling. Melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Bagus. Pendekatan dengan orang tua. Selain itu ada lagi? Sementara itu yang ada di pikiran saya, Bu Meta. Iya, tidak apa-apa. Sambil jalan mungkin akan Sambil menemukan berjalan akan solusi menemukan lagi. hal baru. Baik. Bagaimana nih seandainya di tengah-tengah proses pendekatan yang tadi Bu Guru Desi ucapkan itu, seperti strategi berkolaborasi dengan kepala sekolah, terus melakukan menyusun jadwal konseling, terus melakukan pendekatan kepada orang tua nih. Kalau misalnya di pertengahan itu ada hambatan, apa sih antisipasi yang akan Bu Guru berikan? Bagaimana antisipasinya ketika ada hambatan di tengah-tengah proses perjalanan tersebut? Ketika ada hambatan seharusnya tetap kita lanjutkan walaupun ada tantangan, pasti akan menemukan solusi lain ketika ada hambatan dari solusi pertama gitu. Intinya kita tetap saja berusaha dulu melewati tantangan yang sedang dihadapi. Baik, Bu Desi. Nah, kesimpulan nih dari sesi coaching kita saat ini, berarti yang saya tangkap, Bu Desi akan melakukan pendekatan seperti segitiga restitusi, terus berkolaborasi dengan kepala sekolah, terus melakukan strategi pendekatan dengan orang tua. Itu kesimpulan yang saya dapatkan untuk meningkatkan dan mencegah terjadinya bullying, ya kan? Terus membuat keyakinan kelas juga semakin kuat. Nah, komitmennya ini, komitmen apa yang akan Bu Desi jalankan dalam rencana aksi Bu Desi nanti? Komitmen yang saya akan jalankan, mungkin saya akan melakukan segitiga restitusi ini secara berkelanjutan atau konsisten. Jadi ketika ada permasalahan, melakukan diskusi dengan rekan sejawat agar saya tidak memendamnya sendiri gitu, Nah, benar sekali, kita perlu terbuka untuk menceritakan segala permasalahan yang ada, biar juga plong, juga siapa saja yang akan Bu Desi ajak untuk ikut membantu berkolaborasi dalam menjalankan komitmen ini. Baik, Bu Meta, yang saya akan ajak berkolaborasi dalam menjalankan rencana ini
Tentu yang paling pertama itu ibu kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat yang sering saya ajak sharing di sekolah, kemudian yang ketiga ada orang tua murid. Baik. Terima kasih Bu Desi. Semoga kedepannya Bu Desi bisa segera melaksanakan ini. Nah, kira-kira nih, kapan mau ditindaklanjutin rencana aksinya ini? Mungkin secepatnya Bu. Jadi kalau Secepatnya ya? bisa ya minggu-minggu ini lah Minggu-minggu ini ya. akan melakukan segitiga restitusi itu agar segera menemukan solusi dari permasalahan ini dan supaya cepat juga kegiatan di kelas itu lancar pembelajarannya tanpa ada murid yang tidak nyaman. Baik Bu Desi. Segera bisa kabari saya ya nanti ya. Ya. Infokan saya ya progresnya Ya. bagaimana. Baik, siap-siap Nanti Meta. bisa WA saya pribadi ya, pertemuan tatap muka lagi. Kapan lagi saya tunggu nih, saya penasaran nih dengan praktek segitiga restitusinya Bu Desi. Baik Meta, terima kasih banyak nih Bu Meta. Ya, sama-sama. Selamat siang Bu Meta. Selamat siang Bu. Gimana hasilnya ini setelah pelaksanaan kucing? Masih pilek ya? Masih nih Bu, karena cuacanya dingin ini seminggu Iya. ini Bu. Jadi saya masih seperti inilah keadaan, tapi berusaha untuk mensupport dengan suplemen. Iya, Iya. bagus. Pokoknya semangat sehat ya, tetap Iya, sehat iya, ya. iya. Nah, dari kegiatan kucing tadi, Bu Meta, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Saya lihat Ibu udah mantap sekali, saya kasih jempol 2 deh. Namun benar Ibu kan ya. Ya. Menurut saya masih perlu belajar lagi Bu. Hah? Biar tidak terlalu menggebu-gebu, tergesa-gesa Ah. memberikan pertanyaan berbobot, Nih, agar coachnya saya tidak bingung dengan pertanyaan berbobot saya, biar searah gitu. iya. Kenapa Ibu menilai demikian? Karena tadi di pertengahan mungkin sedikit membuat Bu Desi bingung ya Oh, dengan pertanyaan saya. iya, Padahal iya. sebenarnya pertanyaan berbobot saya itu sederhana, Hah? namun mungkin yang dipahami Bu Desi itu agak sulit untuk menjawabnya gitu. Iya. Namun itu sebenarnya saya mau menggali potensi dirinya Bu Desi. Iya. gitu ya. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi sebagai supervisi, boleh saya menyampaikan ya hasilnya ya? Boleh Bu. Dari hasil pengamatan saya tadi sebagai supervisi dan Bu Meta jadi coach, saya sudah melihat Ibu bisa mendengarkan dengan rasa apa yang diutarakan oleh Bu Desi, dan Ibu juga punya banyak pertanyaan berbobot yang sudah Ibu sampaikan ke Bu Desi ya. Demikian yang dapat saya amati. Terus bagaimana pendapat Ibu dengan hasil yang sudah saya hasil observasi yang sudah saya sampaikan? Saya akan ambil positifnya. Saya akan kuatkan kembali ke depannya untuk membuat pertanyaan berbobot yang mudah dipahami dan mudah dijawab oleh coach dalam menggali potensi dirinya. Namun demikian Bu Meta, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi saat saya mengamati Ibu melakukan coach pada saat kucing itu, bagaimana agar si kucing ini tidak terjadi kebingungan dia, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan itu. Demikian yang bisa saya lihat dari hasil kucing tadi. Terus dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang pada Ibu untuk meningkatkan performa lagi? Kemungkinan saya akan coaching kepada murid saya juga dengan segitiga restitusi di kelas, terus dengan rekan sejawat saya yang lain, dan juga dengan kepala sekolah. Mungkin saya akan lakukan itu bersama nanti di Pombal ya Bu ya. Bisa juga dengan orang tua murid juga bisa. Nanti saya akan ikutkan. Betul itu Bu Meta. Kita menggali terus
potensi yang ada di diri kita dengan pelaksanaan kucing-kucing. Iya. Itu juga berbagi praktek baik Iya. untuk ini sekolah juga kan, kebaikan sekolah. Nah, nanti hasil pengamatan ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik Bu Meta. Iya. Nanti mungkin yang catat di buku kecil dulu. Bagaimana pendapat Bu Meta atas supervisi yang tadi saya lakukan? Itu benar-benar detail sekali Bu, terperinci dan mengenal lagi Bu mengenai pertanyaan berbobotnya saya, dan saya puas dan lega sudah bisa disupervisi seperti ini. Jadi kedepannya mohon lagi bantuannya untuk mengobservasi saya kembali. Iya, baik Bu Meta. Setelah kegiatan kucing ini, saya berharap Bu Meta dapat lebih melaksanakan kucing-kucing dengan teman-teman, dengan anak-anak, itu juga demi kemajuan sekolah ya Bu Meta ya. Iya. Baik, demikian dari saya. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi sekolah kita ya. Baik, terima kasih Bu Meta atas waktunya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Demikian praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Salam sehat dan bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dadah.